Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek ekonomi makro dengan judul Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal. Kebijakan moneter, sistem keuangan, perdagangan internasional, dan nilai tukar terhadap sektor industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia. Kami memilih sektor tekstil karena sektor ini padat karya, menyerap banyak tenaga kerja, namun sangat rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi makro dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dipal Putra Saifuddin. Perkenalkan, nama saya Didi Dwi Ganti Purnama. Perkenalkan, nama saya Reva Karerina. Perkenalkan, nama saya Desi Triani. Perkenalkan, nama saya Deska Citra. Baik, yang pertama yaitu tentang pendahuluan yang akan disampaikan oleh Gebi. Yang pertama ada pendahuluan. Sepanjang tahun 2026, nilai tukar rupiah sempat melemah hingga menembus 17.000 per dolar Amerika Serikat. Sementara, Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas lewat suku bunga acuan. Kondisi ini sangat terasa dampaknya di industri tekstil karena sektor ini padat karya sekaligus sangat bergantung pada bahan baku impor. Karena itu, kelompok kami memilih industri tekstil sebagai objek analisis dengan tujuan menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dan pengaruhnya. Yang kedua, menganalisis peran bank sentral dan sistem keuangan. Yang ketiga, menganalisis manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Dan yang keempat, yaitu menganalisis dampak nilai tukar dan globalisasi ekonomi. Yang selanjutnya ada gambaran objek analisis. Industri tekstil dan produk tekstil atau TPT mencakup benang, kain, hingga pakaian jadi. Sentra produksinya terpusat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Bahan bakunya seperti kapas dan serat sintetis. Sebagian besar masih diimpor, sehingga sektor ini sangat sensitif terhadap nilai tukar. Pasar ekspor utamanya yaitu Amerika Serikat dan Eropa. Namun di pasar domestik sektor ini juga menghadapi persaingan ketat dari produk impor murah asal Tiongkok. Karena karakteristiknya yang padat karya dan menyerap tenaga kerja besar, kondisi sektor ini penting untuk terus dipantau. Selanjutnya, di sini ada analisis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang paling terasa bagi industri tekstil adalah insentif PPh pasal 21. Ditanggung pemerintah, di mana pajak penghasilan pekerja bergaji di bawah 10 juta rupiah. Ditanggung negara, dengan alokasi anggaran sekitar 800 miliar rupiah untuk sektor padat karya. Selain itu, ada subsidi energi, belanja pemerintah, dan insentif usaha seperti tax holiday. Insentif ini meringankan beban biaya tenaga kerja perusahaan, namun di sisi lain menambah beban anggaran negara. Kebijakan fiskal yang paling dibutuhkan sektor ini adalah insentif pajak dan kepastian tarif energi, karena keduanya langsung menekan biaya produksi. Selanjutnya, di sini ada analisis kebijakan moneter. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% pada awal 2026, setelah memangkasnya sebesar 125 basis poin sepanjang 2025. Penurunan suku bunga ini meringankan biaya kredit modal kerja dan investasi bagi industri tekstil. Meski transmisinya ke suku bunga di kredit masih bertahap, kredit baru turun lebih cepat dibanding kredit lama. Inflasi yang tinggi juga berkorelasi dengan penurunan volume ekspor tekstil. Karena itu, sejumlah bank memberikan restrukturisasi kredit khusus bagi pelaku usaha tekstil yang terdampak. Selanjutnya ada analisis perbankan dan sistem keuangan.
Pelayanan keuangan bagi industri tekstil, kredit modal kerja, membiayai bahan baku dan operasional, kredit investasi, pembelian mesin dan perluas pabrik, restrukturisasi kredit, perpanjangan tenor bagi debitor terdampak, trade finansi, membantu eksportir, kelola pembayaran dari luar negeri, gangguan stabilitas keuangan, ketatnya likuiditas perbankan akibat persaingan dengan SBN dan SRBI membuat suku bunga kredit turun cepat, tekanan arus kas perusahaan tekstil akibat pelemahan rupiah, mendorong bank menawarkan restrukturisasi kredit khusus sektor tekstil dan alas kaki agar tidak jatuh pada kredit macet atau NPL. Selanjutnya ada analisis perdagangan internasional. Kinerja ekspor tekstil Indonesia masih tumbuh positif, mencapai 12,8 miliar dolar Asia Serikat dengan pertumbuhan 3,55%, di mana ekspor ke Amerika Serikat menjadi yang terbesar dengan nilai 3,59 miliar dolar. Namun di sisi impor, industri ini sangat tergantung pada bahan baku seperti kapas dan serat sintesis dari luar negeri, sekaligus menghadapi banjirnya produk pakaian dari impor murah dari Tiongkok. Hambatan terbesar dalam perdagangan internasional sektor ini adalah persaingan harga dengan produk impor tersebut, yang membuat pelaku usaha skala kecil dengan menengah kesulitan bersaing. Selanjutnya analisis nilai tukar. Ketika rupiah melemah seperti yang terjadi pertengahan 2026 saat kurs menembus rupiah 17.000 per dolar, biaya bahan baku impor melonjak sehingga produsen terpaksa menaikkan harga jual meski permintaan sedang lemah. Akibatnya margin keuntungan tergerus. Sebaliknya, ketika rupiah menguat, biaya produksi bisa ditekan karena bahan baku impor lebih murah. Tetapi produk ekspor tekstil menjadi kurang kompetitif di pasar luar negeri. Kesimpulannya, kondisi rupiah yang stabil dan cenderung sedikit menguat lebih menguntungkan bagi industri tekstil dibanding pelemahan tajam. Untuk selanjutnya, analisis dampak globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi membuka peluang besar bagi industri tekstil untuk memperluas pasar ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa, serta mendapat akses teknologi dan investasi asing untuk modernisasi mesin. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa ancaman berupa banjirnya produk pakaian jadi murah dari Tiongkok yang menekan pasar lokal, serta persaingan harga dari negara produsen tekstil besar lainnya. Karena itu, pelaku usaha perlu strategi seperti peningkatan kualitas produk dan diversifikasi pasar agar tetap kompetitif secara global. Untuk selanjutnya yaitu rekomendasi kebijakan. Berdasarkan analisis kami, kelompok memberikan 3 rekomendasi. Pertama, bagi pemerintah agar melanjutkan insentif PPh D1, 21, DTP, mempercepat kepastian tarif gas industri, serta memperkuat kebijakan bea masuk melindungi terhadap produk tekstil impor murah. Yang kedua yaitu bagi bank sentral dan lembaga keuangan agar mempercepat penurunan suku bunga kredit ke sektor real dan memperluas skema restrukturisasi kredit. Ketiga, bagi pelaku usaha agar melakukan diversifikasi sumber bahan baku dan pasar ekspor supaya tidak terlalu bergantung pada satu negara saja. Untuk kesimpulannya yaitu sebagai kesimpulan, kebijakan fiskal dan moneter sangat menentukan biaya produksi dan pembiayaan industri tekstil. Sementara bank dan sistem keuangan menjaga arus kas usaha tetap berjalan. Ekspor menjadi bantalan penting di tengah ketergantungan pada bahan baku impor yang rentan terhadap pelemahan rupiah. Globalisasi membuka peluang pasar yang lebih luas, namun juga membawa ancaman persaingan produk impor murah. Strategi terbaik bagi sektor ini adalah diverifikasi bahan baku dan pasar ekspor, efisiensi produk, serta pemanfaatan insentif fiskal dan pembiayaan perbankan secara optimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.